Bab 2, lantai berapa ini? Gedebek, tidur di lantai membuat tubuhku sangat kaku. Hal yang baik tentang tempat ini adalah tidak ada malam. Jadi jika Anda tidur di tempat yang mataharinya pas, Anda bisa tidur dengan nyaman dengan suhu yang menyenangkan. Kuyuran, kuyuran! Sejun membasuh wajahnya sebentar di kolam. Kemudian, percikan desire. Dia mencuci ubi dan tomat ceri yang akan dia makan hari ini. Rasanya aneh mencucinya dengan air yang biasa kugunakan untuk mencuci muka. Sejun mengesampingkan ketidaknyamanannya dan menggigit ubi. Kegentingan. Semakin saya kunyah, semakin manis jadinya. Apakah saya pernah memiliki kemewahan mengunyah sesuatu yang manis seperti ini, tanpa harus pergi bekerja? Dia duduk di sebidang tanah kering di mana matahari bersinar, meletakkan tasnya dan mengunyah ubi perlahan. Ada keheningan total, kecuali suara mengunyah. Detak jantungnya mulai melambat, dan pikirannya juga menjadi tenang. Dia tersesat, dan makanannya akan habis dalam beberapa hari. Dia mungkin mati kelaparan. Aneh. Sejun memiringkan kepalanya. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Tapi itu lebih baik daripada cemas. Setiap kali manajer Go memanggil Sejun, "Bisakah kamu datang ke sini sebentar?" Jantungku berdebar kencang. Tapi, betapa damainya sekarang. Sejun dengan santai menikmati ubi. Menikmati kedamaian yang tidak bisa dia rasakan dengan mudah sebelumnya. Haruskah kita beralih ke menu berikutnya? Setelah menghabiskan ubi, Sejun memasukkan tomat ceri ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pop! Kulit tomat ceri tidak bisa menahan tekanan gigi Sejun dan pecah. Rasa asam memenuhi mulutnya saat jus tomat ceri meledak. Sangat lezat. Rasanya sangat enak sehingga dia ragu apakah itu tomat ceri yang biasa dia makan. Mungkin seleranya menjadi sangat sensitif karena lapar. Sejun hanya fokus pada rasa tomat ceri dan mengunyah perlahan. Namun mengunyah tomat ceri dalam waktu lama tidak membuatnya terasa lebih enak, sehingga kelima tomat ceri tersebut dengan cepat menghilang ke dalam mulut Sejun. Setelah selesai makan, Sejun memulai rutinitas hariannya. Menatap lubang di langit-langit. Sejun menatap kosong ke lubang di langit-langit. Aku bosan. Tentu saja dia sesekali berteriak, "Apakah ada orang di sini?" Tapi bahkan itu dilakukan sambil melihat langit-langit. Setelah menatap langit-langit selama beberapa jam, itu sangat melelahkan sehingga dia merasa seperti akan gila. Apakah ada yang harus dilakukan? Sejun mulai mencari sesuatu untuk dilakukan. Ayo sirami tanaman dulu. Sejun mengisi botol air dan menyirami bawang, tomat ceri, dan ubi. Yol. Tumbuh cepat, tumbuh besar, ayah lapar. Dia bolak-balik ke kolam 3 kali. Benar-benar membasahi tanah tempat tanaman ditanam. Kemudian, gororug. Perutnya memberitahunya tentang kekurangan bahan bakar. Hanya bergerak sedikit membuatnya lapar lagi. Sejun menuangkan sisa air dari botol air ke dalam mulutnya. Menago. Ia merasa perutnya sedikit terisi. Sejun kembali ke tempatnya dan menatap lubang di langit-langit. Setelah beberapa jam, Sejun menatap kosong ke langit-langit saat pip. Alarm berbunyi. Jam 10 malam. Tidak ada matahari terbenam di sini. Jadi dia menyetel alarm agar sesuai dengan waktu tidurnya. Saatnya untuk tidur. Sejun bangun dan bersiap untuk tidur. Tidak banyak yang harus dilakukan dalam hal persiapan. Ketuk. Dia meratakan lantai tanah tempat dia akan berbaring dan menutupi kepalanya dengan tasnya sehingga dia tidak bisa melihat matahari. Itu adalah akhir dari persiapan sebelum tidurnya. Anehnya tidur datang dengan mudah. Di tengah malam menurut standar Sejun. Ger. Sejun terbangun dari tidurnya karena getaran yang mengguncang tanah. Apa yang terjadi? Saat itu, dia merasakan getaran kuat lainnya. Itu sudah dekat. Sejun buru-buru melepas tas dari wajahnya dan bangkit. Dan kemudian dia menyaksikan pemandangan aneh itu. Apa ini? Cahaya yang turun dari langit-langit gua berubah menjadi biru. Dan, pekikan! Kau! Dia mendengar suara-suara aneh dan mengancam. Pada saat itu, mengaum, seekor naga hitam besar muncul di langit dan meraung. Pemandangannya terbang tinggi sendirian, menembus cahaya biru. Sangat indah. Naga hitam itu meraung dan menghilang dengan anggun. Monster lain terdiam, mungkin ketakutan oleh auman naga. Namun pikiran Sejun lebih berisik dari sebelumnya. Monster, ini tidak mungkin terjadi. Sejun berpikir ada yang tidak beres. Dia percaya bahwa tempat ini ada di suatu tempat di lantai 1 menara.
Dia ingin percaya bahwa cahaya yang menerangi gua sepanjang hari adalah lampu gantung dari lantai 1 menara. Tapi tidak ada monster di lantai 1. Dengan kata lain, Seo-jun tidak berada di lantai 1 menara. Apalagi bulan biru di mana matahari membiru. Setiap lantai memiliki sinar matahari sepanjang hari. Namun di setiap lantai ada waktu berkala saat matahari membiru. Pemburu menyebut fenomena ini Blue Moon. Selama Blue Moon, monster menjadi lebih agresif dan kuat, sehingga pemburu menghindari lantai tempat terjadinya Blue Moon. Bulan biru adalah fenomena yang hanya terjadi di lantai 10 ke atas. Ini berarti Seo-jun berada di lantai 10 atau lebih. Masih ada kemungkinan dia bisa diselamatkan. Namun, ada tangkapan. Itu adalah naga. Setelah menara muncul 10 tahun yang lalu, Persekutuan Phoenix, kekuatan terkuat di bumi, baru-baru ini mencapai prestasi membersihkan lantai ke-37. Dari lantai 31 sampai lantai 37, Guild menjaga satu sama lain, jadi mereka tidak merilis informasi apapun. Namun di bawah lantai 30, cukup banyak video jernih yang diunggah ke YouTube untuk mendapatkan uang atau publisitas. Menurut informasi yang diketahui, kerangka muncul di lantai 210, Goblin di lantai 11-20, Orc di lantai 20-30. Dan dari lantai 31 dan seterusnya, monster laba-laba muncul, meski tidak ada video yang dirilis. Ini adalah informasi yang kredibel, seperti yang disebutkan oleh banyak pemburu dalam wawancara. Tak satu pun dari mereka menyebutkan naga. Mereka bahkan belum pernah mendengar monster mirip kadal muncul di menara. Lantai berapa ini? Sejun mencengkeram kepalanya dan meratap. Dia mungkin terdampar di lantai yang bahkan belum dijangkau oleh para pemburu top. Kenapa ini terjadi padaku? Sejun menatap lubang di langit-langit dengan berat hati, bermandikan cahaya biru. Namun tujuannya telah berubah. Sebelumnya dia melihat ke atas berharap seseorang akan lewat. Tetapi sekarang dia berharap tidak ada yang lewat. Setelah melihat naga tersebut, Sejun menyadari bahwa ada monster di tempat ini. Pip, 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 pip. Berbes Mei sang pagi. Alarm berbunyi. Sejun menyambut hari keempat dengan mata mengantuk setelah berjaga sepanjang malam. Untungnya, bulan biru kembali ke cahaya kekuningan sekitar pukul 4 pagi, 5 jam kemudian. Kepala Sejun terkulai saat dia berdiri berjaga. Kemudian dia tertidur lelap. Itu bisa dimengerti, karena dia telah berjaga-jaga, menatap langit-langit sejak kemarin. Air. Begitu dia bangun, Sejun merasakan kehausan yang membara. Dia mencari-cari botol air yang dia letakkan di sampingnya. Kemudian, teguk-teguk. Dia meminum air itu dalam sekali teguk. Wah, sekarang saya merasa hidup. Rasa hausnya terpuaskan, rasa lapar mulai muncul. Dia pergi ke kolam dan segera mencuci muka, serta 5 ubi dan tomat ceri. Sejun mengunyah ubi sambil melihat lubang di langit-langit. Bahkan jika saya tidak tahu di mana saya berada, jika itu di atas lantai 41, kemungkinan seseorang datang hampir 0%. Itu berarti dia harus bertahan hidup sendiri. Sejun melihat ke ladang tempat dia menanam tanaman. Haruskah saya menyirami mereka? Berpikir bahwa dia harus bertahan hidup sendiri membuat hasil panen tampak lebih berharga. Dia menyirami mereka. Kalian harus kuat. Ubi jalar tumbuh besar. Tomat berbuah banyak. Bawang hijau tumbuh besar dan kuat. Dia menyirami tanaman dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Dia telah mendengar di berita bahwa memainkan musik untuk tanaman dapat membantu mereka tumbuh, jadi dia pikir beberapa kata yang baik tidak ada salahnya. Usai menyirami tanaman, Sejun kembali duduk dan menatap lubang di langit-langit. Namun kebosanan segera datang. Haruskah aku makan ini? Sejun melihat daun bawang hijau yang telah dicabutnya saat menanam akar di hari pertama. Ini pedas. Begitu dia memasukkan daun bawang hijau ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, rasa pedas memenuhi mulutnya, disertai dengan aroma bawang hijau yang kuat. Rasanya menjadi lebih pekat setelah dijemur selama beberapa hari. Sejun terus mengunyah tanpa menelan. Ada rasa manis di bawang hijau juga. Saat dia terus mengunyah, rasa pedasnya memudar, dan rasa manis yang tersembunyi dari bawang hijau berangsur-angsur muncul. Besar! Dia mengunyah bawang hijau dan berhasil bertahan di jam-jam sore yang mengantuk. Kemudian, pip, 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 pip. 13 Mei 10 malam. Malam keempat cobaan telah tiba. Apakah aku akan baik-baik saja malam ini? Sejun tidak bisa tidur dengan mudah. Monster-monster itu aktif saat fajar karena bulan biru. Namun itu tidak berarti mereka ramah saat itu bukan bulan biru.
Sejun memutuskan untuk menyiapkan tempat tidur yang tidak ada cahayanya. Itu akan menjadi dingin, tetapi tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Karena dia tidak harus tidur di bawah sinar matahari. Dia melipat tasnya dan menggunakannya sebagai bantal. Kemudian, Sir, begitu Sejun meletakkan kepalanya di atas tas, dia tertidur sambil mendengkur. Sementara Sejun sedang tidur, daun bawang dengan akarnya di tanah mulai tumbuh dengan sungguh-sungguh. Pip, 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 pip. Alarm berbunyi. Shemai dan dah. Hari kelima bertahan hidup dimulai. Mata Sejun terbuka lebar. Mengapa saya merasa sangat ringan? Sejun berbaring menyegarkan. Dia selalu merasa berat saat bangun tidur. Tapi hari ini tubuhnya terasa sangat ringan. Selain itu, dia pikir tidur akan terasa dingin tanpa matahari. Tetapi tidak dingin. Apakah karena lelah bekerja di perusahaan sudah terobati? Sejun pikir itu aneh dan pergi ke kolam. Kuyuran, kuyuran! Dia mencuci muka dan memilih ubi dan tomat ceri untuk dimakan hari ini. Ketika dia mengambil ubi dan tomat ceri untuk hari ini, setengah dari makanan di dalam wadah plastik telah hilang. Tidak banyak makanan yang tersisa. Haruskah saya mulai makan hanya setengah dari hari ini? Sejun mencuci ubi jalar dan tomat ceri yang dipetik sambil merenung. Pap, pap, dan patah. Dia memotong ubi jalar menjadi 2 dan memasukkan setengahnya dan 3 tomat ceri kembali ke dalam wadah plastik. Dia sudah kehabisan makanan, dan pikiran untuk mengurangi lebih banyak lagi sungguh mengecewakan. Mendesah. Sejun menghela nafas dan pindah ke tempat biasanya, dengan bebatuan datar yang diterangi matahari dan duduk. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Dia berada di tempat teduh. Apa ini? Sekalian, yang tumbuh setinggi Sejun, menghalangi matahari yang seharusnya selalu bersinar. Tidak ada perbedaan yang signifikan ketika dia melihatnya saat menyiramnya kemarin. Dan tidak ada perubahan sebelum tidur. Daun bawang telah tumbuh sangat dalam semalam. Kapan itu tumbuh seperti ini? Saat Sejun mendekat dan memeriksanya dengan saksama, bagian putih tempat akar daun bawang tumbuh hingga setebal pergelangan tangan. Sejun meraih dan merobek salah satu daun bawang yang baru. Apa? Daun-daun bawang tampak rapuh saat mereka berkibar tertiup angin, namun ternyata sangat keras. Sejun berusaha keras dan merobek daun itu. Apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Tampaknya penampilan tanaman berubah tergantung pada iklim dan habitat. Bagaimana rasanya? Dia berharap rasanya akan berubah sebanyak penampilannya. Sejun memasukkan daun bawang ke dalam mulutnya dan mengunyahnya.